Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya mute semua ya. Nanti di waktunya akan ada sesi pertanyaan. Pertama-tama saya ucapkan selamat sudah sampai kepada fase orientasi ya. Salah satu bentuk pengakuan juga dari pemerintah Kabupaten Garut dan kami di Lembaga Administrasi Negara bahwa Bapak dan Ibu sekarang sudah statusnya sama dengan ASN berhak mendapatkan pengembangan kapasitas. Nah, izin ya, saya akan mulai. Bapak dan Ibu, orientasi P3K itu terbagi menjadi dua. Ya. Pertama adalah orientasi yang saat ini Anda akan lalui. Pengenalan fungsi dan tugas ASN. Nah, pertanyaannya, Pak, katanya teh mau kelas di klasikal atau kita akan ketemu di kelas? Iya, itu nama orientasi yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nah, yang nomor 2 ini waktunya kapan? Nanti akan diinformasikan lagi oleh BKD. Sudah terjadwal dan sudah ada jadwalnya. Ya, yang angkatan 1, 2, 3 insya Allah rencana tanggal 10 Juni. Ya, angkatan 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya nanti akan diumumkan oleh BKD. Nah, saat ini Bapak dan Ibu berada pada orientasi pengenalan fungsi dan tugas ASN. Ini terdiri dari 3 materi. Ya, terdiri dari 3 agenda. 3 agenda di dalamnya banyak materinya. Agenda pertama namanya agenda sikap perilaku bela negara. Ya, agenda pertama sikap perilaku bela negara. Agenda kedua nilai-nilai dasar ASN. Agenda ketiga kedudukan dan peran P3K untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Ya, ini terbagi menjadi 3 ya. Di dalamnya banyak materinya. Ada video, ada modul dan lain-lain. Bapak dan Ibu, orientasi ini dilakukan hanya 1 kali seumur hidup selama Bapak dan Ibu menjadi P3K. Nanti misalnya Ibu Huriah ya diperpanjang 100 kali jadi P3K, ya udah sekali ini aja orientasinya. Ibu Huriah nih orang berprestasi ya. Saya lihat banyak sekali itu piala di belakangnya. Jadi seumur hidup hanya sekali. Ya gitu. Nah, yang kedua nanti akan diumumkan kelas oleh BKD gitu ya. Dan saya tekankan sekali lagi Bapak dan Ibu, orientasi ini tidak dipungut biaya, 0 rupiah. Kecuali Bapak dan Ibu untuk transportasi ataupun menginap nanti ketika pertemuan kelas. Ya, nanti ongkos ditanggung oleh masing-masing. Ya, misalnya ada yang dari Kecamatan Garut Dalam gitu ya, datang masing-masing. Nah, ini Bapak dan Ibu alur ya. Nanti materinya dikirimkan oleh PIC, jangan khawatir. Nggak usah dipoto-foto, nanti dikirimkan. Pertama, Bapak dan Ibu login ya di LMS ya. Alamatnya di swajar p3kpintar.lan.go.id. Username-nya nomor induk pegawai. Username nomor induk pegawai ya. Terus passwordnya nomor induk KTP kependudukan, nomor KTP. Nah, kemudian setelah Bapak login, nah argo atau waktu sudah berjalan. Ya, itu dianggap hari pertama. Langsung mulai akses materi. Materinya ada pada course dan micro learning. Ya.
Bapak dan Ibu juga bisa mengupload foto untuk sertifikat. Nah, upload foto ketentuannya nanti ada, tapi yang jelas yang laki-laki boleh pakai jas, yang atau kalau tidak ada jas, oke, pakai baju putih, pakai dasi. Latar belakang merah, ukuran 4x6. Jangan latar belakangnya biru ya. Kalau latar belakang biru mah tandanya mah mau ke KUA. Nah, ini kalau yang bapak-bapak seneng ini. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu buka materinya, pelajari. Ya, selanjutnya itu kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk mengupload jurnal. Ya. Mengupload jurnal. Bapak dan Ibu semua melihat isi materi. Kalau masih ada yang materinya belum dilihat, jurnalnya tidak bisa terbuka. Ingat itu. Ya. Nah, jurnal itu apa? Jurnal itu berisi rangkuman. Tadi itu berisi dirangkum. Ya. Dirangkum menjadi maksimal 6-7 lembar. Diketik dulu di Word. Diketik di Word baru disimpan PDF. Ya. Diketik baru disimpan menjadi PDF. Oke? Nah, kalau jurnalnya sudah dikumpul, maka link evaluasi akademik baru bisa terbuka. Itu pun setelah 15 hari Bapak Ibu login. Evaluasi akademik minimal nilainya 71. Kalau Bapak dan Ibu dapat 71 berarti sudah lulus, aman. Nggak usah diulang-ulang lagi. Bentuknya pilihan ganda. Waktunya 90 menit, 1,5 jam. Jumlah soal kurang lebih 50. Ya. Nah, misalnya ini. Ya. Misalnya Ibu Diana sudah terjadwal evaluasinya tanggal 5 Juni. Tapi 5 Juni Ibu sedang ada kegiatan. Sampai lupa. Baru bisa tanggal 6. Nah, itu hitungannya remedial ya. Jadi harus tepat waktu. Tanggal 5 ya tanggal 5. Kalau tanggal 5 dikerjakan tanggal 4, Pak, itu udah nggak bisa lagi. Ngaco itu. Kalau tanggal 5 dikerjakan tanggal 6, nah itu hitungannya remedial. Nah, kalau sudah lulus misalnya, Ibu Astuti sudah dapat nilai 73. Tapi kan itu biasanya orang nggak puas. Yang penting kita mah lulus. MOC, LMS ini bukan cari juara, tapi cari lulus. Ya, begitu. Tapi kalau mau coba lagi ya nggak apa-apa, silahkan boleh. Tapi kalau saran pribadi saya mah nggak usah gitu. Sertifikat akan diproses selama 20 hari kerja. Jadi jangan tanya mulu, jangan tanya terus ke PIC, kasihan kok dong PIC-nya. Ya. Pak, mana sertifikat saya belum? Karena 20 hari kerja. Itu pun diproses setelah Bapak dan Ibu lulus evaluasi dan sudah upload fotonya. Ingat, fotonya uploadnya latar belakang merah. Yang jilbabnya pendek seperti Ibu Astuti, Ibu Diana, dasinya harus terlihat. Tapi yang jilbabnya panjang ya, nah boleh tidak pakai dasi. Ya. Kalau bapak-bapak boleh pakai jas. Jangan pakai batik ya. Ya, boleh kalau tidak ada jas, Pak, ya udah pakai baju putih. Pakai dasi hitam. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu
Kalau misalnya nilai saya Pak di bawah 71, bagaimana di bawah 70? Kalau di bawah 70, Bapak dan Ibu boleh remedial sampai 6 kali. Nah, bagaimana Pak kalau sampai 6 kali masih tidak lulus? Kebangetan, ya. Nah, itu harus info ke BKD. Kalau sudah 6 kali masih tidak lulus-lulus, info ke BKD. Apa itu alasannya tidak lulus? Baru nanti kita bantu dibukakan lagi. Tapi akan kita catat itu. Misalnya Widianto ini, Widi ini nggak lulus-lulus. Kenapa? Nanti kita jadikan catatan. Gitu ya. Setelah proses evaluasi sudah, upload foto sudah, dan sudah 20 hari nanti sertifikatnya akan muncul sendiri di LMS. Ya, munculnya di LMS. Bukan di BKD, bukan di Polda, bukan di Polres. Nanti ada lagi yang datang tiba-tiba ke Polres minta ijazah. Ya, di LMS. Itu ya. Nah, ini alamatnya. Swajar p3kpintar.lan.go.id. Bisa buka pakai Google Chrome, pakai Internet Explorer. Bisa yang pakai MacBook, pakai Safari, boleh. Ya, silakan. Begitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu pertama dibuka keluarnya seperti ini. Welcome to Swajar. Username pakai NIP, nomor induk. Kan sudah ada semua nih nomor induk ya. Kemudian passwordnya nomor KTP. Nah, jangan lupa diklik juga ini. I'm a human. Akan ada tes ini, tes hitung-hitungan atau tes penyamaan gitu ya. Habis itu baru Bapak bisa login Bapak dan Ibu. Nah, kalau masih belum bisa, berarti Bapak dan Ibu harus register. Yang aman mah teh, langsung saja buka ini register. Buka register, mendaftar dulu supaya sistem mengenali. Nah, setelah register dibuka, ya, nanti keluarnya seperti ini. Bapak dan Ibu bisa isi NIP, nomor induk pegawai, kemudian ini dicentang, human, baru klik ini, diklik. Ya, klik. Nah, diklik. Diisi dulu, baru diklik. Nah, nanti kalau sudah masuk, munculnya seperti ini. Ya, untuk masuk ke dalam materi, Bapak dan Ibu bisa langsung ke sini. Untuk melihat profil Ibu Astuti sudah betul belum? Ibu Diana, Ibu Siska di sini. Ini saya panggil Bu Astuti terus karena yang muncul di laptopku Ibu Astuti, Ibu Nuriana, Ibu Diana, Ibu Siti Hajar, Ibu Siska ini. Ya, nanti yang lain pikir kenapa dia itu kenal Kang? Enggak kenal. Ibu Nuriana kemana ini? Isinya papan tulis dong. Baru saya bicara sama papan tulis. Bu Nuriana, ya begitu ya. Selamat datang di Swajar. Itu bapak-bapak dekat Ibu Astuti. Mentang-mentang Bu Astuti saya panggil terus dia langsung mepet ke Ibu Astuti. Oke, ya. Jadi nanti halaman pertamanya seperti ini. Bapak dan Ibu harus centang dulu ini. Ya, Bapak dan Ibu harus centang dulu. Centang yang di bawah ini, ya. Sebentar, aduh. Ya, kecentang seperti ini. Baru nanti setelah centang seperti ini, baru klik yang biru ini. Ya, klik yang biru.
Dicentang dulu. Kalau ini nggak dicentang, dia warnanya biru-biru putih. Ya, gitu. Pastikan itu. Nanti banyak yang tanya, Pak, kok nggak bisa diklik-klik? Karena belum dicentang biasanya. Ya, gitu. Nah, nanti kalau sudah muncul seperti ini, Bapak dan Ibu, silakan selesaikan materi yang di sini. Banyak ini. Di-download, dibaca. Karena materi-materi ini akan ditanyakan nanti ketika pertemuan di kelas. Videonya dilihat. Nanti videonya sepertinya gambarnya bukan yang ini deh, videonya. Ya, tapi kalaupun yang ini nggak apa-apa dilihat juga, ya. Nah, ini kan ada nih sambutan, kebijakan, manajemen, ini diklik-klik semua, ya, gitu. Karena kalau ini tidak diklik, Bapak dan Ibu tidak bisa ikut evaluasi. Evaluasi itu, ya. Nah, nah, kalau semua sudah dilalui oleh peserta, nanti akan ada jurnal di kiri itu. Nah, ini ketika diklik, muncullah seperti ini. Ini tandanya Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan semua. Dan muncul linknya. Yang ini tidak akan muncul. Ya, gitu. Ya, jurnalnya diisi pakai apa? Gitu. Nah, jurnalnya diisi pakai Word, tapi disimpannya ke dalam bentuk PDF. Contohnya seperti ini. Nama lengkap, Ibu Nuriana, NIP-nya 19, berapa? 87, jabatan guru ahli pertama, instansi misalnya Puskesmas gitu kan ya. Rangkuman agenda 1 apa, agenda 2 apa, 3 apa gitu. Maksimal 6 lembar ya. Maksimal 6 lembar. Dan ada keterkaitan antar agenda. Antara agenda 1, 2, dan 3 apa ini keterkaitannya? Dan satu lagi Bapak dan Ibu, kami tidak mentolerir plagiasi. Jadi kalau nanti ada yang sama jurnalnya, kami pastikan dua-duanya tidak akan diluluskan. Ya, saya sudah wanti-wanti ya, tidak ada plagiasi. Dan ini bukan masalah benar atau salah. Ini masalah paham atau tidak. Ya, jadi silakan saja dikumpul seadanya. Ya, yang kami larang plagiasi. Ya, jangan sampai mencontek full gitu ya. Nah, ini adalah halaman sewajar bagian jurnal. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau sudah membuat filenya, silakan pilih ini, choose file. Kemudian pilih file jurnalnya, kemudian di-upload. Ya, nih upload. Diklik. Ya, gitu. Setelah jurnalnya di-upload, baru muncul keluar evaluasi akademik linknya. Nah, ini. Dan muncul tanggal. Tanggal ini yang memilih bukan LAN, bukan BKD, tapi sistem. Jadi kalau tanggalnya Bu Astuti tanggal 8, Ibu Diana tanggal 7, nggak apa-apa, berbeda memang. Jadi nggak harus Bu Astuti dan Bu Diana sama tanggalnya. Ya, begitu. Nah, di sini ketentuan evaluasi akademik, peserta wajib lulus. Wajib itu. Ya, kalau Bapak dan Ibu 3 kali percobaan, nilainya maksimal dapat 100. Tapi kalau sudah sampai 4 sampai 5 kali, maksimal 90. Kalau melaksanakan 6 kali, maksimal 80. Kalau sampai lebih dari 6 kali, dapat 70,01. Ya, gitu. Yang jelas Anda wajib lulus. Kalau tidak lulus tidak bisa ikut klasikal. Gitu.
Nah, ini halaman Swajar bagian profil. Nanti Bapak dan Ibu klik profil, lihat apakah Bapak, oh Nuriana ini bapak-bapak ya. Saya panggil ibu-ibu. Mohon maaf ya Pak Nuriana. Tadi saya panggil ibu. eh ini jadi ketika Bapak dan Ibu masuk ke Swajar, klik bagian profil. Nah, inilah yang akan keluar. Ya. Hal yang pertama harus dilakukan adalah klik sinkron data. Setelah sinkron data keluar, diklik nanti akan muncul nama Bapak dan Ibu. Ya, gitu. Kemudian di sini foto bisa langsung diupload ya. Foto ini ingat ketentuannya 4x6 latar belakang merah. Nah, setelah sinkron data harus di awal atau di akhir, boleh dua-duanya. Mau di awal boleh, di akhir boleh, ya. Nah, kalau sudah sinkron data nanti keluar nama di sini Bapak Ibu. Ya, ini namanya. Astuti Eskep Nurse 19 berapa kelahirannya? 1997 misalnya. Ya, kelahiran Surabaya misalnya begitu ya. Bidan ahli pertama pemerintah Kabupaten Garut gitu kan ya. Ya. Nanti bisa kelihatan juga di sini nilai evaluasi akademik ya. Nah, setelah keluar Bapak dan Ibu sudah evaluasi sudah selesai, nilainya sudah ada. Nilainya misalnya 80. Waktunya Bapak dan Ibu ambil sertifikat ya, ambil sertifikat. Jangan lupa foto juga. Yang jelas foto udah harus diupload ya. Gitu. Ya, saya lanjut. Nanti setelah kalau sudah keluar ambil nomor sertifikat, muncullah nomor sertifikatnya. Nah, kalau fotonya sudah sesuai, nah, tidak akan ada tulisan harap upload foto. Tapi kalau fotonya belum diupload, dia akan keluar choose file. Ya, diklik. Kalau ini sudah dimasukkan foto, maka munculnya akan kalau sudah diupload fotonya, maka yang di sini akan warnanya lebih jelas. Ini kan warnanya masih belum jelas nih. Ya, gitu. Nah, ini ukurannya fotonya ya. 4x6 ya. Latar belakang merah. Pria wanita mengenakan baju putih dengan dasi warna hitam. Pria boleh mengenakan jas. Kalau nggak ada jas nggak apa-apa. Tadi yang saya sampaikan kalau seperti jilbab pendek Budiana, berarti dasinya boleh kelihatan. Kalau yang jilbab panjang, jilbab berwarna putih tanpa dasi. Ya, begitu. Ini jilbabnya boleh warna hitam ya. Gitu. Seperti sekarang nih Bu Astuti pakai nih. Ibu Diana, Ibu Enong. Nggak usah bagus-bagus jilbabnya, nggak perlu button scarf. Nanti beli BS lagi dulu ibu-ibu. Nggak usah. Ya. Nah, formatnya JPEG maksimal 1 MB. Nanti kalau sudah unggah foto berhasil, ini berubah menjadi download gitu ya. Sudah ada nomor sertifikat dan lain-lain gitu. Sudah ada namanya betul, nomor sertifikatnya sudah ada, ya kan gitu. Nah, nanti Bapak dan Ibu jangan lupa klik
pencet ini generate sertifikat. Nah, ini generate. Kalau sudah ada nomornya, di generate. Nah, di sini. Setelah di generate, klik lagi di sini. Lanjut proses TTE. Ya, lanjut proses TTE. Oke? Ya. Nanti kalau mau lihat kok lama banget sih, sertifikat saya belum selesai-selesai, bisa klik lihat progres. Sudah di mana? Nah, nanti muncullah lihat progres. Sudah diajukan, sudah tanda tangan atau belum gitu ya. Gitu. Nah, kalau sudah muncul tulisan download, maka Bapak dan Ibu sertifikatnya sudah selesai dan bisa di-download. Sertifikat ini yang ya, ada dua sertifikat, sertifikat yang di sini dan sertifikat yang nanti belajar di kelas. Sok. Terima kasih. Sebegitu paparannya. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Oke. Ibu Lina. Waduh, waduh, Pak. Silakan Bu Lina, Lina Kurniati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun Bapak, selamat pagi menuju siang. Yes. Perkenalkan saya Lina Kurniati, guru SDN 1 Cinta Karya Kecamatan Samarang. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua. Bapak, terima kasih penjelasannya sangat-sangat bisa dimengerti. Alhamdulillah. Tapi ada yang jadi pencerahan bagi saya di poin 7 tadi tentang ketentuan di foto. Ya, bagi yang berjilbab panjang bisa menggunakan jilbab tanpa terlihat dasi. Ya, Yang jadi pertanyaan saya, pas saya kepanggil orientasi, ketentuannya itu harus pakai kemeja putih, katanya harus pakai dasi. Otomatis saya juga berpikir kalau pakai dasi seperti sekarang, saya paksakan ini kerudung ini saya uh, di ke ini belakang. Ya. ya di belakang kan. Tapi itu eh, apa namanya sangat-sangat bersinggungan dengan ketentuan berhijab saya. Yang jadi Ya. pertanyaan, apakah nanti tatkala klasikal bisakah eh, hijab saya masih panjang, bukan hanya di foto saja, eh, atau harus mengikuti ketentuan yang ada. Dan untuk yang mengirimkan sunscreen ini harusnya jangan ya Pak ya, karena mengganggu itu ada yang di layar. Ya, begitu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak Bapak. Maaf mengganggu. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bu siapa tadi ya? Bu Lina ya? Boleh Bu pakai jilbab panjang. Silakan nanti ketika ketika di kelas boleh silakan pakai jilbab syari. Mangga, mangga. Fotonya juga boleh kok pakai jilbab syari. Ya, mangga Bu. Oke, selanjutnya i- Ibu Eni. Mana tadi Ibu Eni? Ada yang mau ditanyakan Bu Eni? Atau Pak Dwi, Dwi Rifana, silakan. Unmute dulu. Ya, silakan, mangga. Suaranya nggak jelas, Bu. Pak, Bu, Pak Dwi, nggak ada suaranya.
Nggak ada suaranya, Pak. Silakan ketik aja, Pak. Kalau nggak diketik nanti saya jawab. Pak Ersan, silakan Pak Ersan. Ersan Muhammad. Pak Ersan, bisa nggak Pak Ersan? Atau Pak Enan? Pak Enan Nurjahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mangga Pak. Eh, Bapak mau bertanya Mm, mengenai itu kan ada jadwalnya mengenai kalau misalnya tugas itu modulnya sudah dipelajari misalnya apakah membuat resumenya itu apakah sesuai jadwal atau kalau misalnya itu kan harus sampai 15 hari. Kalau misalnya 4 hari ini kita sudah selesai apakah bisa langsung membuat resume tersebut, Pak? Bisa, silakan. Tapi yang Oh, terjadwal evaluasinya. oh yang kerjaan. Oh. Mangga, Ya, boleh. ya, terima kasih Pak itu aja, Pak. Ibu Neneng Yuliana. Baik Silakan, Bapak, ya baik Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak terkait tadi apa namanya pengetikan jurnal di Word. Nah, apakah ada ketentuan di margin, kemudian misalkan di apa namanya jadi huruf, ukuran dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Ditunggu Bu. jawabannya. Assalamualaikum. Tidak ada ketentuan. Sampul boleh, ya. Sampulnya tulisannya jurnal orientasi P3K atas nama Neneng Yuliana Wati. Udah. Nggak usah dikasih foto-foto pemandangan gunung, jalanan ya. Nggak usah. Ya. Jadi cukup Word saja. Terus save as. Saya mau tanya, Bapak mohon izin untuk kerudung tadi saya baca harus putih tapi bilang tadi hitam. Boleh hitam. Ya, kerudungnya hitam untuk foto aman. Selama kegiatan online. Kalau on A, Bapak dan Ibu, kegiatan LMS ini putih, kan tidak ada Zoom. Ya, Bapak dan Ibu kerja aja. Mau pakai daster juga terapa-apa. Ya, yang bapak-bapak juga mau pakai singlet mah enggak, kan tidak ada Zoom. Jadi silakan dikerjakan mandiri di rumah. Ya, boleh. Kemudian, nah, Bapak dan Ibu setelah briefing Zoom ini langsung saja login ke sewajarnya. Ya, untuk ibu-ibu yang menggunakan cadar, mohon izin bisa berkonsultasi dengan BKD ya. Nanti silakan berkonsultasi dulu dengan BKD yang menggunakan cadar untuk foto di sertifikatnya. Nah, nanti kalau kegiatan klasikal tetap pakai dasi, Bapak Ibu. Ya, dasi hitam. Ya, ya. Baik. Ibu Popi, ada yang mau ditanyakan, Bu Popi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Entar sebentar. Ada pertanyaan, boleh tidak pakai dasi bagi perempuan? Kalau yang jilbabnya syari, boleh. Kalau yang jilbabnya pendek, wajib. Sama bapak-bapak juga wajib nanti ketika klasikal ya. Gitu. Kerudungnya hitam boleh, Bu. Nih ada nanya lagi nih. Ujian itu hanya satu kali ya, evaluasi akademik itu sekali. Kalau tidak bisa login sewajar bagaimana? Berarti ya
Kalau di foto boleh pakai kacamata ini ya, kacamata kesehatan ya, jangan kacamata nanti pakai kacamata James Bond lagi yang hitam. Nah, Bapak ini mau foto apa mau pijet? Ya gitu. Oke Bu Popi itu yang ditanyakan ya? Oke. Bapak Ibu kalau belum bisa masuk registrasi dulu. Kan tadi saya jelaskan ada registrasi kan? Registrasi dulu di situ. Berarti Bapak harus registrasi itu. Nggak bisa langsung login. Di bawahnya itu kan ada daftar. Nah, klik dulu daftarnya. Ya, gitu. Jadwal klasikal nanti oleh BKD. Silakan Pak Rohim. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Angkatan 41 Pak. Ini saya tanyakan kan ini sudah masuk ke wajar. Terus untuk batasan tugasnya apakah ada ketentuan sampai jam berapa Tidak ada Pak. atau gimana? Tidak ada. Oh, Ini tidak namanya ada. pembelajaran mandiri 24 jam Pak. 24 jam. Terus itu selama daring berapa hari Pak? 15 hari Pak. Mulai dari MOC sekarang Pak. itu ya dari sekarang 15 hari. Ya. Nah, nanti kalau sertifikatnya baru 20 hari setelah evaluasi. Ya, begitu. Evaluasi ujian akhir Ya, itu Pak. evaluasi akademik. Mohon maaf Pak, ini tadi tidak kedengaran, soalnya tadi suaranya kecil. Mohon maaf Pak. Ya, ya. Kalau ada yang MOC-nya di MOC-nya pakai instansi lama, tapi udah sekarang di instansi baru, coba disinkronisasi lagi datanya, ya. Kalau tetap masih lama, ya nggak apa-apa. Nanti informasikan saja. Tuh. Jadwal klasikal belum ada ya, nanti dari BKD. Pak, kalau klasikal atribut untuk wanita, apakah wajib pakai sabuk? Yang penting mah teh roknya nggak melorot aja, begitulah. Saya juga bingung ini kalau pertanyaannya pakai sabuk atau enggak. Boleh pakai sabuk, Bu. Ya, jurnalnya merangkum 3 materi, dirangkum 3 agenda. Nah, satu agenda itu isinya ada 3 materi, ada 7 materi, ada 3 materi. Nah, itu dirangkum ya, 3 agenda. Ya, pakai jas nggak apa-apa. Ya, latarnya tapi merah. Jadwal Zoom cuman hari ini aja, Bu. Nggak ada lagi jadwal Zoom. Nanti klasikal nantinya. Klasikal dimulai tanggal 10. Ukuran file foto kan tadi udah disampaikan ya 4x6. Jurnalnya minimal 5 megabyte. Gitu. Laki-laki boleh pakai peci saat klasikal. Boleh Pak. Silakan, enggak? Pakai peci. Zoomnya sekali saja. Sewajarnya loading. Nggak bisa dibuka jaringan. Bapak dan Ibu, nanti evaluasi akademik dilakukan sekali. Jadi mohon ya kalau yang berada pada kalau perlu nginep di BTS situ di bawah antena situ biar jaringan bagus. Cuma 90 menit ya, nggak lama. Ya nanti PDF-nya di-share oleh PIC. Bapak kalau wanita pakai dasi berarti kerudung pin korpri dan papan nama. Ya betul. Mulai kapan mengerjakan jurnal? Ya mulai segera mungkin. Baca dulu tapi jurnal nggak bisa diselesaikan kalau Bapak dan Ibu tidak baca itu materinya. Rundownnya nggak ada Bu, hanya hari ini aja Pak Yayan. Rundownnya cuma cukup hari ini saja.
Zoom-nya. Nanti lanjutnya klasikal. Upload jurnal 5 mega. Ya, sesudah Zoom ini langsung login ke Swajarnya. Izin bertanya, klasikal peserta perempuan pakai rok atau pakai celana? Boleh, yang penting pakai. Ya. Jangan sampai nggak pakai. Ya, bebas pakai celana, pakai rok, boleh. Tahu. Minta resume Zoom. Ya. Tadi ada yang merecord kayaknya ya. Yang merecord silakan bisa di-share nanti. Pak, jurnal ditentukan tidak berapa karakter. Karakter apa ini? Karakter huruf? Saya nggak tahu itu berapa huruf kalau 6 lembar. Banyak hurufnya itu. Nggak dihitung. Pokoknya yang penting mah 6 lembar maksimal ya. Ya, yang profilnya tidak sesuai bisa hubungi BKD ya. Yang profilnya tidak sesuai. Nanti dicek di profil, Pak, saya sudah relokasi. Nah, silakan nanti hubungi BKD. Pak, maaf, yang 3 materi itu apa saja? Ya makanya Pak, Bapak kerjain LMS-nya baru bisa tahu. Jadi tanya saya. Masa tanya saya? Nanti saya dong yang pinter. Apabila ada waktu klasikal bentrok dengan pelaksanaan Zoom untuk keluar sebentar mengerjakan PPG Zoom. Bisa. Kita memudahkan. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit prinsipnya? Evaluasinya 90 menit ya. Ya, saya pikir link LMS-nya nanti ada link LMS-nya di anu ada di PDF nanti akan saya bagikan. Ya, baik Bapak dan Ibu, sudah saya jawab semua. Astaga, ada lagi yang nanya berapa lembar. 6 maksimal. Ih, nggak denger kurasa ini. Untuk nilai minimal 71. Ya, saya rasa cukup ya Bapak dan Ibu. Silakan langsung bisa login. Nanti PDF-nya minta sama PIC. Ada kakak Ega, ada kakak Leni, ada kakak Septi, kakak kakak siapa lagi ya? Kakak-kakak pokoknya di situ. Nah, silakan ditanya. Ya, saya nanti kita bertemu di insya Allah di mana? Di gedung KB, ya, begitu. Baik, saya cukupkan ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Selamat mengerjakan, selamat berorientasi. Sampai bertemu di Kota Garut. Saya akhiri dengan kalimat Alhamdulillah, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.